Halo para pemilik bisnis yang sudah menunggu. Selamat siang. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena saya sangat-sangat ingin bantu para pemilik bisnis gimana caranya supaya kita bisa melalui situasi seperti ini ya. Nah, kalau saya buka basicnya apa yang terjadi adalah keadaan sekarang ini luar biasa, banyak pemilik bisnis yang bingung ya. Kenapa? Karena customernya work from home, stay from home, lalu omset mulai turun, ada yang turun hanya 30%, ada yang turun sampai 50%, ada yang turun bahkan sampai 95%, bahkan ada yang sepi sama sekali. Dan ya, customer drop besar-besaran, tagihan bagi yang punya loan masih terus ada tagihan, karyawan terus harus digaji, tetapi omset menurun drastis dan Anda makin mumet, Anda mikirin karena ini ketidakpastian mau sampai kapan, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun ya, urusannya dengan virus corona dan resesi ekonomi global. Jadi saya mau buat IG Live ini tujuannya adalah untuk pemilik bisnis dan Anda yang mau punya bisnis juga. Tujuannya adalah benar-benar ingin membantu Anda. Jadi pastinya saya akan coba bagikan kepada Anda apa yang bisa kita bantu. Tentunya saya berusaha untuk live coaching. Tapi coaching itu butuh interaksi. Kalau di Instagram Live seperti ini pasti mungkin tidak mudah. Makanya nanti saya akan lihat pertanyaan-pertanyaan Anda di sini. Ya, saya akan cek siapa saja yang sudah komen. Oke, luar biasa. Saya coba akan lihat pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita akan coba lihat ke atas. Iya, sayangnya saya tidak bisa melihatnya ke atas. Hopefully saya masih bisa lihat terus di sini. Oke, kalau ada pertanyaan nanti saya akan langsung tanyakan kepada Anda. Right. Now, yang pasti saya akan coba bantu Anda dengan action yang sangat praktis dan pastinya juga saya berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda pastinya, dan tentu tidak bisa semua pertanyaan Coach Johannes bisa jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang saya tidak bisa jawab, tapi saya akan usahakan jawab sebisa mungkin pastinya ya. Nah, saya akan melakukan 3 hal dalam 1,5 jam ke depan. 3 hal. Yang pertama adalah saya akan sharing kerangka strategi buat Anda. Jadi saya akan bagikan kerangkanya apa sih? Ada 3 action yang harus dilakukan dari pikiran kita, ada 3 action yang harus dilakukan dari hati kita. Jadi saya mau bagikan benar-benar 3 action dari hard dimension, 3 action dari soft dimension. Harusnya soft dimension dulu dari hati kita, tetapi saya pengen bahas langsung dulu dengan hard dimension dulu ya. Thank you buat Anda yang udah join ya. Oke. Iya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Untungnya saya bisa lihat ke Anda. Thank you so much, very good. I can see a lot of people yang punya pertanyaan. Silahkan Anda langsung bertanya, nanti Coach Johannes akan coba jawab ya. Oke? Right, now. Dan saya juga mau bagikan ada 10 nanti buku Business is Fun buat Anda yang belum punya bukunya, dan Anda bisa akses. Saya mau bagikan free 10 buku buat Anda. Nanti saya lihat yang ada di komen pastinya ya, dan yang men-tag temennya supaya bisa sama-sama belajar di sini. Nah, jadi saya akan bagikan apa? Ada 3 step. Satu adalah saya bagikan kerangka berpikirnya. Gimana caranya supaya kita bisa ketemu action dan sehingga kita bisa bikin sesuatu di bisnis kita. Oke? Yang kedua adalah saya akan bagikan juga gabung kisah-kisah nyata klien-klien di Gratio yang karena menerapkan 1-2 hal dan 3+3 ini, mereka bisa ketemu jalan keluarnya untuk bisnisnya. Per sekarang ini, ya baru-baru ini, sekarang ini. Oke? Dan kemudian yang ketiga adalah kita akan coba tanya jawab live. Tentunya saya akan tanya pertanyaan Anda dan saya akan coba jawab pertanyaan Anda. Mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya, tapi pastinya tentu tidak bisa semua pertanyaan saya tahu jawabannya. Oke? Yuk, kita mulai sekarang. Kita akan mulai. Jadi ingat bahwa Anda pastikan tulis di komen, saya bisa baca, saya bisa lihat Anda di sini komen-komennya. Oke, ya. Right. Thank you. Wow, oke. Saya banyak sekali yang gabung di sini, banyak yang komen ya. Siap untuk punya catatan ya. Oke. Kita akan bahas langsung bagaimana menyikapinya ya. Nah, sekarang kita lagi di zamannya comfort zone atau di tidak comfort zone. Sebelum kita mulai saya mau bahas hal yang simpel banget. Jadi ternyata kita ini sebenarnya lagi tidak nyaman, tapi hati-hati karena work from home, stay from home, terus kita menunggu sampai virus coronanya hilang dan pandemiknya hilang, maka kita jadi di comfort zone.
Bahaya kalau kita di comfort zone. Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di masa comfort zone atau tidak comfort? Tidak comfort sebenarnya. Cuma kita ada di rumah, kita stay at home. Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah ya kita agak semi comfort takutnya. Nah, saya mau bagikan sesuatu ke Anda. Ini kalau Anda bisa lihat, coba saya mudah-mudahan Anda bisa lihat ini. Ada kalimat yang bilang begini, ya. Kalau Anda mau print screen buat Anda silahkan. Kalau Anda mau coba print screen biar bisa kebaca sama Anda, silahkan. Ini adalah bicara mengenai there is no growth in comfort zone and there is no comfort in growth zone. Jadi kita pilih yang mana? Kita nggak boleh pilih di comfort zone. Kita harus pilih di growth zone. Tapi di growth zone kita tidak bisa comfort. Setuju ya? Jadi makanya siap-siap untuk tidak comfort karena kita mau di growth zone. Tapi kalau Anda comfort, Anda nyaman, Anda berarti tidak di growth zone. Ya, oke, tangkap ini dulu. Kalau perlu Anda print screen silahkan. Kalau Anda mau bagikan ke orang lain silahkan. Saya mau bagikan ini dulu. Ini penting banget buat kita semua. Oke? Right. Now, jadi kita mau ada di growth zone, zona pertumbuhan, tetapi pasti tidak nyaman buat kita. Nah, yuk, ada 3 action dari pikiran Anda yang harus Anda lakukan dan 3 action lagi dari hati Anda yang harus Anda lakukan. Nah, kita mulai dengan yang pikiran dulu, ya. Action from your mind. Action dari pikiran Anda. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita action dari pikiran kita? Right? Yang bisa kita lakukan adalah dari pikiran kita. Yang pertama adalah Anda harus melakukan ini. Tidak mudah, tetapi ini yang Anda harus lakukan. Ini adalah namanya fine tune your product atau dan fine tune your business funnel. Anda boleh print screen ini supaya Anda ingat poin-poin saya apa aja. Habis ini saya akan cerita bagaimana cara membuat ini dan bagaimana menerapkannya di bisnis Anda. Oke? Alright? Alright, let's go. Nah, gimana caranya fine tune your product atau jasa atau your business funnel? Gini, jadi kita harus pikirin bahwa produk kita mungkin udah nggak relevan lagi di zaman saat ini, di zaman sekarang-sekarang ini karena orang lebih stay from home, self distancing, social distancing, orang tidak boleh berkumpul kerumunan, orang tidak datang ke bisnis Anda untuk membeli. Jadi semuanya serba online, semuanya serba delivery, nggak cuma makanan, tetapi juga orang mulai nahan beli segala sesuatu yang tidak urgent. Betul ya? Nah, jadi poin saya adalah sekarang saya mau ingetin Anda, kita harus fine tune, harus perbaiki produk kita atau jasa kita sehingga benar-benar relevan sama zaman ini. Ya, saya kasih contoh ya. Ada kisah nyata, ini adalah bisnis pelatihan atau edukasi Olimpiade Science ya, Olimpiade Science, semacam pelatihan buat orang normal mungkin matematika, fisika, kimia lah gampangnya begitu. Nah, selama ini kan customernya datang ke kelas kan, betul nggak sih? Datang ke kelasnya, belajar face to face dan sebagainya. Tiba-tiba virus corona dan kemudian semuanya self distancing, social distancing, semua sekolah diliburkan, semua diliburkan, ibadah di rumah, bekerja di rumah, lalu kemudian juga apalagi satu lagi adalah bekerja di rumah sudah, ibadah di rumah, bahkan bermain juga di rumah ya. Jadi semuanya di rumah. Apa yang dia lakukan? Si pemilik bisnisnya karena menerapkan yang soft dimension which is dari hati. Saya belum bagikan yang dari hati, itu penting banget. Kita masih ngomongin yang dari pikiran kita, yang dari heart dimension. Jadi kita harus fine tune. Apa yang dia lakukan? Dia mengubah tatap mata yang tadinya harus tatap muka gitu ya, diubahnya sehingga menjadi bisa online class dengan waktu yang cepat, dengan hal yang praktis. Di sini kita nggak bisa mungkin bikin app lalu kemudian kita bikin teknologi begini. Enggak, saatnya nggak begitu dulu. Nanti iya. Begitu bisnis kita mulai terus jalan. Jadi apa yang dilakukan? Dia bikin program dengan platform online yang ada, ya mungkin Zoom saat ini dan sebagainya. Lalu kemudian dengan marketing strategi yang tepat, apa yang terjadi adalah ternyata menghasilkan banyak peserta. Dan dalam kasus Bapak ini, omsetnya itu 70 juta hanya dalam 2 hari. Coba Anda bayangkan. Dan dia bilang bahkan itu karena fee-nya, bayar loh, itu kan nggak gratis. Fee-nya sama seperti fee waktu face to face, waktu online, waktu face to face ya, datang ke tempatnya. Dan yang menarik adalah ia pasang harga yang sama dengan tatap muka dan pesertanya membludak luar biasa. Dan yang menarik adalah operating expense-nya lebih rendah.
Karena nggak harus sewa tempat, nggak harus nyalain AC, nggak harus begini-begini, betul ya? Dan yang menarik adalah profitnya menurut Bapak ini justru jauh lebih tinggi pada saat dia melakukan online. Nah tentu ke depan dia fine tune produknya, dia mungkin harus bikin platform yang bagus sehingga benar-benar bisa online terus dan terus makin besar. Mungkin dengan satu contoh ini Anda akan bilang begini, tapi itu bisa, itu kan bisnis yang bisa dibikin online, mudah sekali kayak gitu. Bisnismu nggak bisa Coach Johannes. Sebentar, kalau nanti hati kita terus bilang kita tidak bisa, produk kita nggak bisa, jasa kita tidak bisa, maka kita pasti tidak bisa terus. Karena saya selalu bilang, in this life, you get what you believe. Betul ya? Kita masih di action yang pertama nih. Action yang pertama. Apa action yang pertama? Yang pertama tadi adalah kita harus fine tune your product. Saya ambil lagi nih, biar Anda bisa lihat. Jadi yang pertama action nyata yang Anda harus lakukan dari mind Anda adalah Anda harus fine tune your product, fine tune your jasa, your service, and kalau Anda tidak bisa fine tune produk atau jasa Anda harus fine tune your business funnel. Saya diam sebentar di sini biar Anda bisa print screen kalau Anda mau. Ya, action pertamanya dari mind ya, dari logika adalah Anda harus fine tune. Nggak bisa nggak. Kalau Anda tidak bisa fine tune ya Anda coba fine tune bisnis funnel Anda. Tadinya bisnis funnel Anda harus ketemu, baru kemudian akhirnya meeting, baru presentation, baru kemudian habis itu adalah kirim proposal, lalu gimana dan sebagainya, baru akhirnya jadi. Maka Anda harus fine tune your business funnel. Nggak bisa ketemu lagi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar bisa bikin orang tetap tahu tentang produk jasa Anda dan beli. Ngikutin funnel Anda tetapi nggak bisa ketemu di face to face. Anda harus potong atau Anda harus fine tune. Tentunya Anda harus punya hati yang siap untuk mikirin ini bersama tim Anda. Kalau nggak bisa. Tapi untuk hati, untuk soft dimension saya simpan di belakang. Oke? Udah ya, satu fine tune. Ada contohnya, ada contoh lagi nggak? Ada contohnya lagi nih. Ini klien kita nih, servis AC. Coba bayangin, servis AC. Apa yang terjadi adalah, semua orang yang berhenti. Ngapain datengin orang asing masuk ke rumah? Orang AC mah bisa tahan-tahan aja, betul nggak sih? Lalu dia fine tune produknya, dia fine tune jasanya. Yang dia lakukan adalah apa? Dia bilang bahwa, kita punya maintenance AC yang benar-benar bisa bersihin sampai disinfektan COVID-19 di rumah Anda. Benar-benar, tapi benar-benar dilakukan, dia tidak bohong. Dan kemudian dia bilang bahwa tim kita adalah benar-benar sangat self-awareness tentang COVID-19. Jadi mereka pakai alat-alat yang benar-benar tidak akan menularkan Anda. Lalu kemudian ada disinfektan, ada sarung tangan, ada masker, ada semuanya. Dan mereka fine tune jasanya. Jadi akhirnya ketemu. Dan yang menarik adalah order bersihin AC di zaman-zaman seperti yang sepi seperti ini banjirin perusahaannya. So, jadi kalau Anda masih bilang, tapi kan itu bisnis AC, Coach Johannes. Itu kan yang tadi kan bisnis yang edukasi. Itu bisa. Bisnis saya nggak bisa. Memang ada bisnis yang tidak bisa. Tapi kalau Anda mulai berpikir di hatinya adalah bisnis atau produk atau jasa Anda tidak bisa, ya tidak bisa. Kita lanjut ya. Jadi intinya, in this life you get what you believe. Oke, dalam hidup ini Anda dapat apa yang Anda percaya. Nah, saya baru di poin 1. Saya mau lihat dulu ada pertanyaan-pertanyaan bagus kah di sini. Wow, banyak sekali orang yang join, luar biasa. Saya coba lihat dari atas ya. Nah, itu banyak yang bertanya kan ya. Tuh, bagaimana dengan bisnis ini? Bagaimana dengan bisnis ini? Bagaimana dengan bisnis ini? Ya, pada kenyataannya memang tidak semua bisnis bisa. Saya sangat paham itu. Tetapi intinya Anda nggak akan ketemu twistnya, Anda nggak bisa fine tune kalau Anda tidak apa? Tidak hatinya siap. Tapi kita belum ngomongin hati, kita baru ngomongin heart dimension dulu nih ya. Oke, kita lanjut yuk terus. Sekarang, kalau Anda sudah bisa fine tune produk atau jasa atau bisnis funnel Anda, dan ingat baik-baik langkah kedua ini. Tapi saya cuma mau bilang begini, kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa, ya Anda tidak bisa. Sekali lagi saya mau ingetin itu. Dan memang ada bisnis-bisnis tertentu yang memang kita harus berdoa lebih keras lagi. Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Ya kan? Ada, saya tidak bilang semua bisnis bisa. Tapi kita sebagai pemilik bisnisnya harus pikirin. Tadi ada yang nanya bisnis properti gimana? Bisnis properti, kemarin ada orang yang masih bisa visit. Ya kan? Tentu dengan awareness yang tinggi ya. Dengan awareness yang tinggi. Ya visit kan nggak rame-rame dan self-distancing kan. Bisa aja visit lihat properti. Atau lebih baik dia tidak lihat sama sekali. Mendingan dia lihat dari online. Mungkin dia suka dari online dan Anda bisa keep appointment untuk nanti bisnis properti broker dan sebagainya. Jadi jangan berhenti. Kita harus berusaha. Ya.
Wah, banyak sekali yang nanya spesifik tentang bisnisnya gitu ya. Bagaimana dengan bisnis ini? Bagaimana dengan bisnis ini? Kalau saya jawab semuanya, kemungkinan kita baru akan selesai Instagram Live-nya sekitar 3 bulan mungkin ya. Jadi saya akan berusaha kasih Anda kerangka berpikirnya. Dan Anda harus brainstorming sama tim Anda, sama suami, sama istri Anda, sama bisnis coach kalau memang menurut Anda perlu konsultasi dan perlu discuss brainstorming dengan bisnis coach Anda. Oke? Kita lanjutin lagi sekarang yuk. Yang kedua. Jadi jenis-jenis pertanyaannya benar-benar bertanya dengan spesifik banget gitu ya tentang bisnis Anda gitu ya. Oke. Ya, wow, banyak sekali yang bertanya. Saya pengen banget bisa menjawab. Sayang sekali saya tidak bisa menjawab semuanya dan ada pertanyaan yang memang bisnis tidak bisa. Sekarang yang kedua, yuk. Begitu Anda nanti ya dari hati dulu, which is di belakang saya akan kasih tahu 3 strategi lagi dari hati. Ini baru 1 strategi dari pikiran Anda. Dari pikiran Anda, which is lebih hard dimension. Nah, udah saya kasih contoh beberapa orang yang bisa mengubah produknya, fine tune produknya, jasanya, atau bisnis funnelnya diubah. Bisnis funnelnya harus bisa diubah. Oke? Alright. Now, sekarang yang kedua dari logika, dari pikiran, dari hard dimension adalah ini. Ini sulit banget untuk kita lakukan, tapi kita harus keep your marketing strategies on. Marketing strategi Anda harus terus on. Kalau Anda pengen screen silahkan. Saya akan tunggu dulu biar Anda bisa lihat print screen, biar Anda tahu poin-poin saya. Ya, oke. Nah, berarti keep your marketing strategy on. Gimana nih maksudnya Coach Hannes? Begitu Anda punya fine tune your product atau your service atau jasa atau bisnis funnel Anda udah fine tune, maka jangan stop marketing. Orang lain semua stop, tiba-tiba SMM atau social media marketing banyak yang stop turun. Kenapa? Karena mereka nggak bisa pasarin produknya. Tapi ingat sebentar, no, kita harus usahakan. Kita harus pikirin bahwa pada saat orang sepi, orang di rumah, orang lebih punya waktu. Your customer lebih punya waktu sekarang. Iya nggak sih? Untuk apa? Hal-hal yang menurut mereka comfort. Social media, macam-macam. Tapi banyak sekali yang sulit untuk disiplin berpikir tentang produk, tentang bisnis, tentang jasanya. Nah, jadi customer Anda mungkin bisa lihat iklan Anda lebih sering atau lebih banyak. Anda harus bikin iklan yang tentunya bagus. Jadi lakukan iklan marketing, jangan pernah stop. Kenapa? Ini musim dingin, orang-orang mungkin jalan beriklan. Tapi kalau Anda benerin bisnis Anda di musim dingin seperti ini, sebentar lagi menuju musim panas, bisnis Anda awareness-nya tinggi banget dan orang tahu tentang produk atau jasa Anda. Ya, tentu harus dengan nalar, harus dengan kebijaksanaan, pastinya nggak bombardir gimana, tapi dengan yang saya bagikan di buku ini untuk bisa bikin iklan adalah iklan marketing, untuk bisa bikin marketing strategi yang bagus ada di buku ini. Kalau saya bahas lagi nanti jadinya seminar 1 harian penuh ya. Jadi ada 6 stepnya untuk Anda bisa tahu. Salah satunya adalah mulai dari specific who. Anda harus tahu siapa yang harus Anda hajar ya. Jadi terus marketing, terus beriklan, terus tetapi dengan nalar dan dengan setelah ngelewatin yang nomor 1 ya, Anda sudah fine tune produk Anda which is relevant sama zaman now. Yang kedua adalah Anda fine tune service Anda atau Anda refine atau Anda revise bisnis funnel Anda. Lalu Anda mulai beriklan lagi atau Anda terus marketing strategi Anda. Tidak harus iklan aja tapi marketing strategi. Macam-macam, Anda bisa PR dan sebagainya. Pikirin public relation, masuk ke editorial, masuk ke mana-mana, expose bisnis Anda, expose produk atau jasa Anda. Memang semuanya yang saya bicarakan tidak mudah. Siapa bilang sukses itu mudah? Tidak ada yang mudah. Makanya kita harus berusaha. Namanya kan pengusaha, ya kita harus berusaha terus. Ya, ada satu definisi tentang entrepreneurs yang saya suka, saya udah bagikan kemarin di yang namanya video saya tentang bisnis Anda, virus corona dan resesi ekonomi global dan bagaimana cara Anda mengatasinya ya. Kira-kira ini bagiannya yang saya bagikan supaya lebih panjang, kemarin itu hanya sekitar 12-an menit. Tapi basically saya cerita bahwa entrepreneurs adalah pengusaha atau pemilik bisnis adalah orang yang mau hidup bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau. Siapa yang mau? Orang lagi santai, orang lagi relax, lagi nunggu. Anda harus berpikir, Anda harus kerja, Anda harus pimpin tim Anda harus communication dengan baik. Iya, by the way, satu lagi yang bicara mengenai itu, Anda harus komunikasi dengan tim Anda harus lead tim Anda supaya tim Anda tidak di status quo, tim Anda tidak bingung, tim Anda tahu kapal bisnis Anda lagi mau ke arah kemana. Oke? Ya. Nah,
Entrepreneurs adalah orang yang hidup bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau, tetapi sepanjang hidupnya bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Part B-nya banyak orang yang mau. Oh, bagaimana bisa autopilot bisnisnya? Bisnis bisa ditinggal, bisa jalan sendiri, bisa jalan-jalan, terus bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Wah, hidupnya naik, makin sejahtera, luar biasa dan sebagainya. Iya, itu part B, tapi kita harus siap di part A-nya kan. Bahwa bertahun-tahun hidup seperti kebanyakan orang tidak mau, tapi akhirnya bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Oke, balik lagi tadi, kita lagi di strategi ini. Anda harus bikin marketing strategi Anda terus on, tentunya dengan fine tune produk atau jasa Anda. Oke, ini yang kedua. Yang kedua berarti kita harus terus marketing. Pada saat orang stop, kita harus terus marketing. Setelah Anda terus jalan marketing, Anda akan berbeda. Customer Anda akan terus Anda cari finding customer Anda cari future customer Anda, betul ya? And setelah itu apa yang terjadi? Ini yang Anda harus lakukan. Anda harus nomor 3, Anda harus sharpen your team, dan Anda juga harus apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Anda harus consolidate your business. Kalau Anda mau print screen, silakan Anda print screen ini. Biar Anda bisa ingat, oke? Ya. Ya, oke. Jadi yang ketiga, Anda harus sharpen your team. Jadi artinya apa? Artinya begini, kalau Anda nggak bisa fine tune your product, Anda nggak bisa fine tune your service, Anda nggak bisa fine tune your business funnel. Coach, saya adanya segini aja, nggak bisa lagi, coach. Oke, kita benerin ke dalam. Internal consolidation. Kita benerin. Apa yang bisa kita lakukan dari tim? Kita lihat tim kita. Apakah tim kita ini benar-benar isinya orang-orang yang tepat di tempat yang tepat? Kalau nggak, perlu reshuffle. Apakah tim Anda ini orang-orang yang tepat di masa-masa seperti ini, dalam arti kita harus duduk bareng, kumpul bareng, brainstorming, tukar pikiran. Sehingga kita ketemu tadi yang fine tune your product, fine tune your jasa, atau fine tune your service, atau fine tune your business funnel. Ya. Nah, kalau nggak bisa, berarti pilihannya itu cost. Ya, kita pakai hati, kita peduli sama tim. Tapi kalau timnya virus, selama ini timnya selalu nyebarin hal-hal yang negatif, jadi virus di dalam. Semua satu kapal jadinya demam. Kalau Anda udah bilangin bahwa, hey, ini bukan saatnya kamu jadi virus loh, kamu harus bertobat, kita harus sama-sama benerin ini kapal bisnis kita, biar bisa fine tune produk kita, bisa fine tune service kita, bisa fine tune bisnis funnel kita, sehingga kita bisa marketing terus di zaman-zaman kayak gini, sehingga customer terus ngantri, tapi dia tidak bertobat. Oke, so ini saatnya berarti virus tidak ada di kapal Anda. Anda harus internal consolidation, lihat tim Anda, apakah tim Anda adalah tim-tim yang tepat, bersama sama-sama Anda, duduk sama-sama, doa sama-sama, berpikir sama-sama, supaya bisa melalui hal ini. Ya, Anda kasih skoci supaya bisa pindah ke kapal lain atau ke pulau lain. Karena ini bisnis. Dan ini juga sosial, dalam arti bahwa, ya, come on lah, semuanya lagi susah. Pemilik bisnisnya susah karena customernya kecil, customernya menurun, lalu kemudian kita mau coba bantu tim kita sebagai keluarga kedua, tapi kalau timnya tidak mau dibantu, timnya malah kasih virus, bikin semuanya demam, buat apa? Betul ya? Jadi sharpen your team. Tes DISC, tes aptitude testnya. Aptitude test itu sikapnya gimana? Attitude, perilakunya gimana? Cocok nggak dengan tempat? Di buku ini juga ada lagi, gimana caranya ngetes dan sebagainya. Ada software untuk ngetesnya, ada di buku ini. Kalau Anda cari nanti di This Is Fun. Oke? Ya. Nah, terus habis sharpen your team, tajemin tim Anda jadi tim yang benar-benar siap jadi super team. Lalu apa yang terjadi? Anda harus lakukan di langkah ketiga ini. Anda konsolidasi ke dalam. Maksudnya gimana? Ini penting banget, khususnya bagi Anda yang bisnisnya tidak bisa diapa-apain lagi. Waktu Anda udah berpikir keras, ingat ya, berpikirnya harus pakai yang action dari hati. Nanti saya jelasin 3 langkah lagi. Waktu Anda berpikir keras, ternyata Anda tidak bisa berpikir lagi, wah gimana nih Coach Yohanes, saya nggak bisa action apa lagi. Berarti lakukan konsolidasi ke dalam. Contohnya apa? Anda harus mulai buat yang namanya sistem di bisnis Anda. Mulai bikin sistem. Perlukah Anda bikin skrip kalau nanti jalan lagi bisnis Anda? Skrip sales gimana? Skrip nawarin produk gimana? Perlukah Anda siapin presentation? Karena saat ini Anda social distancing, saat ini Anda di rumah, saat ini Anda tidak bisa melakukan marketing, saat ini Anda tidak bisa fine tune. Bikin sistem, bikin SOP, tapi yang praktis. Kalau di Gratio kita senangnya yang praktis.
Bikin SOP, Standard Operating Procedure, yang kayak gimana? Anda harus bikin checklist. Oh, kalau untuk yang bisnis funnel ini kita harus bikin checklist ini. Lalu masuk ke sini, setiap tim harus lakukan ini. Kalau yang ini, tim harus melakukan ini. Jadi kita bikin sistem. Kita ajak tim kita sama-sama bikin sistem. Kalau Anda nggak bisa fine tune your product and your service, tidak bisa bisnis funnel, fine tune your internal consolidation ke dalam. Buat sistem. Sekali lagi di buku ini dijelasin cara bikin sistem yang jelas. By the way, saya tidak jualan buku. Saya cuma bilang bahwa semuanya ada di sini ya, hal-hal yang praktis untuk bikin bisnis Anda bisa semakin profitable dan autopilot. Ya, jadi Anda harus buat yang namanya sistem. Internal consolidation. Bikin checklist, Anda mungkin harus bikin script, Anda harus bikin yang namanya struktur organisasi, Anda mesti lihat lagi, Anda harus fine tune, Anda harus sharpen your team, pindah-pindahin dan sebagainya. Anda harus ngobrol sama tim Anda, tentu bisa lewat Zoom, misalnya online, Anda bisa mengerti tim Anda maunya apa dan sebagainya. Dengerin masukan-masukan customer, Anda bisa hubungin customer untuk mengerti apa yang bisa diperbaikin lagi dari bisnis Anda. Walaupun ini musim dingin, tapi nanti sebentar lagi musim panas. Walaupun ini musim hujan dan dingin, tapi sebentar lagi pasti musim panas. Oke? Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah sharpen your team and konsolidasi bisnis Anda. Consolidate your business. Jadi artinya adalah Anda harus betul-betul apa? Harus betul-betul ke dalam, bikin ke dalam. Karena Anda nggak bisa keluar ke dalam. Yang tadi Coach Yohanes bilang, bikin sistem yang praktis. Jangan SOP yang teori-teori, jangan bikin KPI jangan yang teori, KPI nggak jalan. Key Performance Indicator, no. Bikin yang namanya KPIM, Key Performance Indicator and Monitoring. Sekali lagi, saya jelasin di buku ini juga, dan coaches-coaches kita di Gratio bantuin banyak pemilik bisnis buat KPIM yang beneran jalan. Jadi setiap karyawan Anda itu ada rapotnya. Ayo, di zaman kayak sekarang, di masa kayak sekarang, kita buat apa? Kita buat KPIM. Jadi rapot setiap posisi. Udah setelah bikin struktur organisasi yang beneran praktis ya, bukan teori ya, beneran praktis. Lalu kemudian kita bikin rapot di setiap masing-masing kotak. Di setiap masing-masing karyawan kita bikinin rapot bahwa kamu saya anggap bagus kalau kerja kamu adalah begini. Komposisinya begini, skornya begini, bobotnya segini. Jadi mereka tahu harus ngerjain apa sekarang, dan begitu mulai naik lagi karena segala sesuatu sementara di dunia ini, termasuk virus COVID-19 sementara. Percaya itu, semua pasti berlalu. Begitu siap terbang lagi, setiap karyawan Anda sudah punya rapot masing-masing. Gitu kan ya? Which is that's good. Nah, sekarang kita lanjut lagi, oke? Kita lanjut lagi. Udah 3 yang Coach Yohanes bagikan, yaitu tentang action dari mind, which is dari pikiran, which is dari logika, which is dari heart dimension. Saya akan bagikan lagi habis ini 3 lagi action yang harus kita lakukan, dan menurut saya ini lebih penting dari yang 3 pertama, karena ini action from your heart, ini action dari hati Anda, ini soft dimension. Saya selalu percaya yang namanya soft dimension lebih penting daripada yang hard dimension. Tapi tadi saya udah bagikan 3 hard dimension untuk Anda. Oke? Mungkin saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Misalnya, Coach, kalau untuk sharpen my team, kalau karyawan dirumahkan, gaji mereka tetap jalan nggak? Gimana? Well, kita harus ngikutin step by step-nya. Makanya banyak karyawan yang mungkin euforia, senang sesaat bahwa yes, bisa work from home. Karena mungkin banyak karyawan yang in general ya, nggak semua karyawan tidak berpikir dari sisi satunya. Yaitu bahwa mereka kalau work from home dan tidak disiplin dan tidak komitmen, padahal bisnis masih harus terus jalan, apa yang terjadi? Bisnisnya lama-lama omsetnya kan turun. Kalau omset turun, nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, bagaimana bisa bayar ke karyawan? Nah, step by step-nya adalah kalau yang saya sarankan, dari kemarin-kemarin kita lakukan ini di Gratio, dan kita juga menyarankan ke klien-klien kita adalah, kalau operasional masih harus jalan, maka shorten dulu operational hours. Oke? Makanya banyak mall-mall juga yang melakukan itu. Tapi kalau masa makin seperti sekarang ini, which is semua harus work from home dan sebagainya, Anda mungkin bisa bikin grup A atau grup B. Datang bergantian, lalu di kantor dan sebagainya benar-benar setengah. Jadi orang jaraknya lebih lega dan sebagainya. Setiap function ada perwakilannya, ya. Tentu tidak ideal, tapi ini grup A, grup B. Oke? Kalau misalnya benar-benar stop sama sekali dan akhirnya gimana? Dan benar-benar harus work from home, ya work from home.
Tentu, tapi Anda harus bisa minta manajer Anda atau minta leader Anda untuk bisa monitor pekerjaan, benar-benar kita kerjakan work from home, sehingga bisnis beneran jalan. Ngelakuin apa? Ngelakuin yang langkah ketiga tadi. Yaitu gimana caranya supaya kita bisa betul-betul bikin internal consolidation ke dalam. Sehingga kapal bisnis kita makin kuat, begitu jalan lagi, wah semua sistem jalan, marketing jalan, produk atau jasa makin fine tune, maka bisnis Anda semakin profitable dan satu lagi semakin autopilot. Oke? Jadi step by stepnya gitu loh, Doni. Lalu kemudian kalau memang terpaksa banget akhirnya, ya mungkin kita ngobrol sama karyawan kita bilang, ini sorry banget kita nggak ada pemasukan begini-begini dan sebagainya. Apakah oke kalau kita potong gajinya misalnya 3/4, seperempat maksud saya, seperempat. Lalu kemudian kalau memang bulan berikutnya terpaksa harus setengah, bulan berikutnya kalau terpaksa harus seperempat, kalau terpaksa. Karena ini keluarga kedua kita harus peduli gitu kan ya. Dan kita berharap tidak banyak PHK yang terjadi, walaupun kalau kita lihat ini resesi ekonomi global. Dan ini lebih buruk daripada resesi ekonomi global yang lainnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena manusianya tidak bisa mobile, tidak bisa mobilitas. Begitu manusia tidak bisa mobilitas, di zaman yang masih belum semuanya online, ya ini Instagram live aja juga saya lihat masih pixelate ya, karena wifi, internet kita masih belum sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi ya tentu akhirnya omset bisnis pasti dampaknya luar biasa. Ya, nggak usah kita ngomongin lah Dow Jones turun terbesar berapa banyak dan sebagainya. Bursa Efek Indonesia indeks sahamnya turun, diskon udah berapa puluh persen dalam waktu hitungan 2 minggu ya, dan sebagainya. Hal-hal yang kayak gitu oke, tapi kita mengerti bahwa ini resesi ekonomi global. Tapi jangan takut. Takut boleh tapi jangan ketakutan. Oke, kita normal kok manusia ya, kita takut loh. Kok dunia berubah cepat banget ya? Iya, berarti kita harus cepat berubah lebih cepat lagi. Ya, oke, so itu basically dari Anda. Banyak sekali yang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar spesifik gitu ya. Yang bagaimana dengan untuk servis mobil dan sebagainya. Datangin customer Anda. Pakai benar-benar semua alat perlindungan diri yang baik. Datangin customer Anda. Bilangin bahwa kita bisa servis di rumah. Apalagi banyak. Oh, saya kasih tahu ya. Kita balik lagi nih. Jadi apa yang terjadi adalah waktu kalau kita mau ngubah yang namanya tetap marketing, ini yang terjadi nih. Klien kita di Bali, satu orang bisnis kargo delivery ya di Bali, base-nya di Bali. Yang terjadi adalah omset jasa pengiriman tuh sudah menurun kemarin-kemarin 50% menurun di tahun 2019. Ini data dari asosiasi sebelumnya ya, dan bukan karena corona, sebelum virus corona sudah mulai menurun. Dan yang menarik adalah Bapak ini terus bikin program marketingnya jalan terus. Ini langkah kedua yang dilakukan. Teruskan program marketing Anda setelah Anda fine tune. Dengan jumlah tim yang sama, dia bikin salah satunya saja nih ya, bikin kalender yang benar-benar orang pasti akan lihat kalendernya karena ada tanggalnya, dan kemudian ada AIDA-nya, bikin itu jadi attention, interest, desire, action. Saya nggak bisa jelasin lengkap di sini, di buku ini sekali lagi ada. Dan kemudian habis itu Bapak ini bagikan semuanya ke 1000 art shop, toko-toko seni, toko-toko barang seni di Bali, 1000 art shop, kalender yang AIDA ke Bali. Dan yang menarik, dengan jumlah sales team yang sama, tapi sales teamnya diajarkan untuk FUSER. FUSER adalah follow up with speedy response. Follow up, follow up, terus follow up. Sampai kapan? Cuman sampai 2 hal bolehnya. 1, waktu Anda follow up, ingat ya, the power of follow up is very powerful ya. Dan banyak tim kita lupa untuk follow up, ya. The power of follow up ini yang terjadi di bisnis kargo di klien kita yang di Bali. Dia follow up, cuman 2 yang berarti follow up. 1 adalah waktu Anda telepon, lalu orang bilang, aduh mohon maaf nih si Bapak A udah meninggal dunia. Oh ya udah, oke Bu, mohon ya ikut bersimpati ya Bu ya. Ya kita nggak boleh follow up lagi, orang udah meninggal dunia, ya tentu bersimpati. Habis itu ya boleh dong kita tanya, Bu, Ibu ada teman atau saudara yang mungkin butuh produk ini, minta referral. Ya tetap jiwanya harus salesperson, ya nggak sih? Boleh selama kita sopan gitu ya. Atau yang kedua adalah orang ditelepon follow up atau di WhatsApp atau apa, dia marah-marah, dia bilang, saya marah besar, kamu telepon saya sekali lagi saya bakar kamu ya nanti. Nah udah, itu dicoret, jangan di follow up. Yang lain follow up. Apa yang terjadi sama bisnis kargo delivery ini yang menarik? Omset di Februari 2020.
Februari 2020. Udah ngalamin corona segala macam, omsetnya naik 200% year on year. Coba Anda bayangin. Anda bayangin, kalau kita tetap udah berpikirnya tidak bisa ya tidak bisa. Ini bisa, ya. Bahkan ada lagi nih, banyak banget nih orang-orang yang salah satunya selain hard marketing, ada satu lagi yang bikin yang langkah ketiga tadi yang saya bilang, internal, sharpen your team, internalize dan segala macamnya. Nah, ini menarik, saya mau cerita tentang internalize dan consolidate ke dalam dan sharpen your team. Yang menarik, banyak dari bisnis-bisnis restoran itu banyak yang belum masuk ke online platform food delivery, belum masuk. Jadi ini ada beberapa menit terakhir saya akan coba lakukan untuk coba tanya jawab. Sayang sekali pertanyaan Anda hilang semua di sini, ya. Bagi Anda yang mau bertanya, ini saatnya bertanya. Tanya apa aja. Tadi saya baru aja menjawab dari satu pertanyaan dari Lucky Lim tadi kalau nggak salah namanya, ya. Beliau ini bertanya bahwa gimana caranya untuk handle orang-orang yang nimbun masker dan sebagainya sehingga jadi mahal dan sebagainya. Saya cuma jawab begini, simple. Emang kita punya time dan energi, waktu dan energi untuk ngurusin yang gitu? Itu kan di luar kontrol kita, ya kan? Udah, kita urusin kapal bisnis kita aja. Jadi kalau kita perhatikan kapal bisnis kita pasti bisa, udah, karena time dan energi terbagi, biarin aparat dan orang-orang terkait ngurusin yang itu. Ya kan? Karena kalau kita mikirin yang tidak bisa kita kontrol, ya lama-lama kita bisa jadi gila. Kita nggak mau jadi gila, kan? Mudah-mudahan ini di bagian keduanya, yaitu bagian tanya jawab. Saya mau coba jawab pertanyaan Anda, tapi sayangnya saya belum bisa lihat pertanyaan Anda di sini. Let me try again. Oke. Bagus lagi, udah nyambung lagi, very good. Wow, banyak orang udah connect lagi, it's good, very good. Yuk, tanya pertanyaan apa aja, saya coba jawab, ya. Kalau yang tadi, basically saya coba jawab bahwa ada pertanyaan dari Lucky Lin kalau nggak salah yang bilang, Coach, gimana caranya handle masker yang menumpuk dan orang-orang yang menumpukin masker segala macam. Saya bilang, udahlah, kita fokus time energi kita, nggak usah di luar kontrol kita. Kita fokus time energi kita yang bisa kita kontrol. Karena definisi gila ketiga menurut Coach Johannes G. Pauli adalah apa? Berusaha mengkontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gila aja pokoknya, iya kan? Nah, sekarang ini ada pertanyaan Coach Johannes dari 10 years of silence. Oke, ya, ini ID-nya menarik sekali. Bagaimana caranya kalau mau dibimbing atau di coaching sama Coach Johannes G. Pauli? Nah, saya sudah lama sekali tidak melakukan bisnis coaching langsung ke klien-klien kita. Jadi di Gratio itu banyak sekali certified business coach yang sudah melewati certification and training dan dinyatakan lulus, dan background mereka sangat high caliber, luar biasa. Lalu mereka sudah banyak membantu para pemilik bisnis. Jadi intinya Anda bisa di coaching di Gratio. Jadi Gratio itu punya banyak certified business coach yang bisa membantu Anda. Ini karena saya ngomong begini karena ada pertanyaan aja nih, ya, dari 10 years of silence ini. Tapi sebenarnya saya tidak mau info apapun kecuali ingin membantu Anda. Tapi silakan cari tentang Gratio.com dan sebagainya, go ahead, silakan. Kalau Anda pengen brainstorming di tim, Anda bingung mau brainstorming sama tim atau sama istri sama suami, ada business coach yang sangat siap, dokter bisnis yang sangat siap. Saat Anda merasa bisnis Anda sakit, Anda bisa brainstorming, oke? Bisa di coaching oleh Gratio. Nanti cari aja di Gratio.com, ya, oke? Now, oke, lalu kemudian ada pertanyaan dari Pak Vincent, ya. Dalam usaha F&B, food and beverage, HPP sangat rawan. Bagaimana menghadapinya sekarang? Ya, kalau Anda F&B, food and beverage, ayo Pak, ada satu dunia yang sekarang lagi dari dulu udah mulai naik daun dan benar-benar dunia shifting ke sana karena economic disruption, karena customer behavior pindah ke online dan sebagainya. Namanya GoFood, GrabFood. Pak, kuasai itu masuk ke sana. Ya, banyak orang yang excuse bahwa dicas lagi, saya sebagai merchant dikenain begini-begini, bagaimana harga saya bisa bersaing segala macam. Kontrol yang bisa kita kontrol, oke? Bikin menu yang khusus untuk online delivery. Bikin yang bisa untuk makan siang, bikin yang untuk bisa makan malam, bikin yang untuk bisa karyawan. Banyak banget strategi yang bisa dilakukan di sana. Bikin yang bisa berlangganan. Wah, keren banget kalau Anda bisa lakukan itu. Tapi tentu Anda harus melewatin yang tadi. Action from heart dulu harus benar, 3 hal, dan action from mind baru bisa berpikir jernih. 3 action lagi, oke? Nah, terus apalagi pertanyaannya nih? Ya, oke. Pak Royade, Pak apa Ibu nih, Royade, ya.
Ini saya mau opening untuk coffee shop. Kira-kira waktu yang pas kapan ya? Gitu pertanyaannya. Kapan waktu paling pas untuk buka coffee shop? Saya ingat Om Bob almarhum itu waktu ditanya sama para mahasiswa, mereka bertanya tunjuk tangan semua. Ya Om Bob, ya mau tanya Om Bob, kapan waktu yang terbaik Om Bob? Bukan kapan waktu yang terbaik, pertanyaan apa bisnis yang paling bagus yang dibuka untuk tahun ini Om Bob? Om Bob mau tahu kan, Om Bob tahu nih bisnis apa yang paling bagus yang harus kita buka di tahun ini. Dan jawaban Om Bob almarhum waktu itu adalah bisnis yang paling bagus dibuka tahun ini adalah bisnis yang dibuka. Jadi intinya adalah kalau Anda mau punya ide, di hati Anda Tuhan taruh Anda pengen jadi pemilik bisnis, ayo buka bisnis Anda. Tentu Anda memang harus lihat situasi, kita harus pakai kebijaksanaan, nggak bisa gegabah. Tapi ayo bikin bisnis Anda siap untuk diluncurkan. Kalau nggak sekarang, kapan? Kapan? Apakah karena virus corona? Apakah karena, no, ayo pikirin. Ya, hidup nggak ada yang tahu, semua di tangan Tuhan. Jadi berarti Anda harus pikirin. Tapi sekali lagi, Anda harus pakai kebijaksanaan Anda. Ya, pastinya. Nah, by the way, buat Anda yang belum punya bisnis, tahukah Anda tentang Gratio Business Varsity? Itu ada program lagi di Gratio. Bisa bantu para karyawan atau orang yang belum punya bisnis dalam 8 bulan ikut program yang namanya Business Varsity. Itu langsung bisa dijamin bisnis Anda jadi loh. Kalau enggak, Anda boleh ikut terus kelasnya di setiap Sabtu seharian penuh, ya sebulan sekali doang. Anda bisa jadi bisnisnya. Ini saya jawab gini karena ada yang nanya tentang mau bikin bisnis ya. Oke. Terus apalagi? Gimana cara hilangkan zona nyaman? Cara hilangkan zona nyaman ini yang nanya adalah Randy. Cara menghilangkan zona nyaman adalah bikin jadi gak nyaman. Udah itu aja, ya kan? Ayo lakukan sesuatu yang Anda gak nyaman. Berpikir tentang produk Anda harus fine tune, jasa Anda fine tune, sharpen your team, mikirin lagi harus beriklan pada saat masa-masa kayak gini, keluarin uang saat masa-masa kayak gini, invest, nggak nyaman, udah action aja Randy, ya, oke. Terus kemudian ada lagi Orlen yang saya baru 1 bulan bangun bisnis resto, sekarang omset turun 50% lebih, saya tidak punya cash flow, bagaimana solusinya? Tadi kalau untuk Anda F&B, pikirin satu platform yang luar biasa namanya GoFood dan Gojek. Grab mereka, Grab Food, Grab mereka, panggil mereka, proaktif. Saya mau masuk. Lalu bikin marketing strategi di dalamnya. Jangan cuma sekedar masuk. Ingat hati-hati 3 hal yang saya menguasai. Dunia manapun kita harus menguasainya. Pastinya begitu ya. Terus kemudian ada lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ini banyak sekali ya. Iya nih. Roy Leonardo Sianipar, Bapak Roy nanya begini, Coach, apa ini saat waktu yang tepat untuk diversifikasi bisnis, membuka bisnis baru? Apa contohnya bisnis baru yang tepat dibuka? Oke. Jadi kalau zaman-zaman kayak sekarang, kalau Anda merasa bahwa bisnis Anda beneran sampai ke bawah, itu pasti ada maksud Tuhan. Apalagi dalam arti bahwa Anda coba berpikir, udah benar-benar dari hati, benar-benar introspek, grateful, ya kan, terus udah take ownership, lalu Anda udah brainstorming, ternyata situasinya adalah tidak seperti yang diharapkan, Anda udah coba fine tune produk, service, business funnel, dan semua yang tadi saya jelasin, 3 strategi dan 3 strategi dari heart dan 3 strategi dari mind, ternyata bisnis Anda turun banget dan tidak bisa. Iya, bisa jadi ini saatnya Anda berpikir diversifikasi. Anda tanda kutip harus dipaksa dengan keadaan sehingga Anda bisa diversifikasi. Which is good. Ayo diversifikasi. Tapi tidak semudah ngomong begitu kan. Diversifikasi. No. Ya, tapi ayo pikirin. Ya, kita harus berdoa, kita harus brainstorming apa yang harus kita lakukan. Diversifikasi. Ya, oke. Lalu kemudian dari Hasbi Cool, kemungkinan nih Bapak Hasbi ya. Dia bilang begini, Coach, gimana caranya mempertahankan atau menstabilkan kapal kita di saat terombang-ambing oleh ombak yang besar? Gimana caranya? Tahukah Anda di kapal beneran, ini serius nih ya, di kapal layar beneran yang lagi terombang-ambing, justru tahu nggak apa yang harus dilakukan? Banyak orang normal berpikir kebalik. Orang pikir cepet naikin layar. No, it's not. Ternyata turunin layar, turunin semua layar, biarkan ikut terombang-ambing. Jangan turunin jangkar, jangan pasang layar, turunin terombang-ambing. Artinya apa? Punya masa tenang, biarin, lihat keadaan, tapi ingat bukan menunggu. Anda kapten dari kapal bisnis Anda. Jadi gimana caranya handling kapal yang saat ini terombang-ambing? Tenang dulu, punya waktu berpikir. Lalu abis itu Anda udah jelas strateginya apa. Misalnya, oh iya berarti kita harus nyalain mesin di belakang. Oh iya kita harus dayung ke kiri. Oh iya kita harus ternyata naikin layar karena kita harus ke kiri.
Dan Anda lakukan itu. Jadi jangan terus terombang-ambing, terus mikirin ya kenapa pemerintah begini, kenapa sih Tuhan bikin air laut ada gelombangnya, kenapa ini harus ada badai, kenapa kok saya ada di kapal ini, kenapa saya terombang-ambingnya macam-macam lah. Itu kenapa masker ditumpuk, jadi harganya mahal. Ngapain mikirin itu, yang ada nyetain energi untuk mikirin itu. Udah pikirin kapal bisnis kita. Oke? Ya, itu buat Pak Hasbikul. Aduh, sayang sekali ini kepencet hilang, ada nggak mudah-mudahan? Sayang sekali. Jadi ini tinggal ini ada Dona Angelina, Ibu Dona bilang begini, bagaimana dengan bisnis luxury? Karena konsumen banyak terserap di kebutuhan dasar hidup. Oh, saya pandangannya berbeda. Justru kalau bisnis Anda yang luxurious, yang di atas sana, langit ketujuh, dunianya beda di atas sana, tidak terlalu berasa harusnya. Tidak mendadak berasa begitu. Mungkin sesaat orang berasa ngerem, ngapain saya beli luxury goods gitu ya. Tapi menurut saya, orang yang memang sudah di langit ketujuh tersebut tetap aja beli luxury goods. Mungkin dia diam-diam, dia nggak bilang dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau Anda di bisnis luxury bukan di kebutuhan, justru makin seru. Anda harus makin beriklan, Anda harus makin marketing, Anda harus tahu lah cara bikin marketing. Di buku ini ada lagi tentang gimana caranya bikin marketing strategi yang benar-benar bikin customer antri ke bisnis Anda. Anda harus tahu, wah itu dunia lain, langit ketujuh kalau luxury. Orang-orang yang duitnya masih banyak sekarang, walaupun sudah work from home atau stay from home udah sekian minggu. Iya, ya, walaupun di sisi lain virus corona tidak memilih status sosial, strata sosial, kasta, enggak, semuanya bisa kena. Setuju itu. Itu justru yang mengingatkan kita bahwa kita harusnya tidak boleh mengkastakan orang. Setiap kita itu sama di mata Tuhan, ya kan? Virus ini pun memandangnya sama. Anda mau kaya raya, mau miskin, tetap aja kalau kena bisa kena. Oke, balik lagi ke pertanyaan lagi. Masih ada beberapa menit, mungkin 10 menit lagi. Hopefully bisa jawab pertanyaan Anda. Coach, bagaimana dengan, ya ada lost connection ya, Dona tadi. Coba sekali lagi, coba. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya nih. Ya, apalagi ya Dona sudah saya jawab. Mudah-mudahan saya tidak hilang pertanyaan. Mohon maaf tadi ada beberapa yang hilang. Ya. Bagaimana dengan bisnis IO? Ya, IO kan eventnya ditutup kata Anda. Nggak ada event, Coach. Iya, betul. Coba yuk, kita balik lagi ke 3 strategi dari Hart tadi. Kita introspek. Apalagi yang bisa kita bikin? Ada nggak yang kita grateful dulu? Ada nggak yang bisa kita lakukan? Lalu kita mikir secara pikiran kita tadi, secara Hart dimension. Bisa nggak fine tune produk saya? Saya IO. Gimana bikinnya? Apa yang harus dibikinin? Ya, seperti yang saya bilang dari awal bahwa ada kemungkinan industri-industri yang memang kita lakukan apapun nggak bisa. Ya udah, kita harus ikhlas menerimanya. Tapi coba pikirin lagi, jangan-jangan Anda ketemu twistnya dan ini masa depan bisnis Anda, jangan-jangan karena Anda breakthrough. Ya, jadi ayo coba. Memang tidak mudah. Apa yang saya katakan memang tidak mudah gitu ya. Oke, tuh. Ya, gimana caranya? Ibu Yani Loa nanya, gimana caranya harga pasar yang terus naik sementara pasar sepi? Ya jangan beli. Kalau pasarnya sepi terus harganya naik, ya jangan beli, ya kan? Ya tunggu aja. Tapi terus jual yang ada aja, fokus ke spesifik customer Anda, spesifik who Anda, jual dengan yang ada, ya kan? Gitu aja. Pokoknya kontrol yang bisa kita kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol, yang tidak bisa kita kontrol, ya. Lalu kemudian ada lagi, nah ini juga menarik ini, Elf Hair Design bilang semua karyawan pada sibuk, pada mau pulang kampung. Apa yang harus adakan rekrutmen karyawan baru? Iklan lowongan untuk salon saya pasang, gimana bagusnya? Ini tentang rekrutmen ya. Sekali lagi begini. Jadi kalau Anda merasa omset menurun, Anda harus sharpen your team. Tapi kalau tim Anda bilang jelek semua dan mau pulang kampung dan tidak mau balik lagi atau mau resign dan sebagainya dan Anda merasa itu tidak bagus, artinya karyawan yang memang tidak bagus, ya udah ikhlaskan. It's good, seriously. It's a good time bahwa Anda review lagi, ngomong sama customer Anda, sama karyawan Anda, are you really serious mau working sama-sama dan naik di sekolah kehidupan ini? Saya pernah ngalamin krisis-krisis sebelumnya, dan yang terjadi adalah saya tanya sama tim saya saat itu bahwa kita keadaannya begini, akan susah, akan begini. Apakah kamu mau terus ikut kapal ini atau ini saatnya kamu cari pekerjaan yang lain di luar? Dan banyak yang akhirnya keluar, which is I'm fine, I'm okay. Tapi ada Tuhan taruh orang-orang yang memang no, saya mau terus di kapal Bapak, saya mau terus di kapal Ibu, yuk kita sama-sama. Dan orang-orang ini orang-orang bagus, ayo sama-sama.
Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda harus rekrutmen, pasang rekrutmen karena di luar sana mau virus corona, mau resesi ekonomi global, makin banyak orang yang tidak punya pekerjaan karena banyak yang di PHK dan makin banyak orang yang mau bekerja, butuh pekerjaan. Ya cari karyawan. Cuman gimana cara cari karyawan bagus? Sekali lagi kalau di Gratio ada yang namanya Gratio Power Recruitment. Anda pasang iklannya beda, cara screeningnya beda, yang datang jangan interview one-on-one interview, bikinnya group interview. Ya tentu dengan social distancing saat ini mungkin Anda harus bikin yang group interview satu meja cuma 2 orang, tidak. Yang datang bisa 20 orang, 40 orang gitu. Tapi Anda nggak bisa deketin sekarang karena lagi virus corona. Tapi tetap Anda bisa bikin group interview, pakai namanya Gratio Power Recruitment. Nilainya bukan melihat CV, bukan melihat resume, bukan. Anda ngelihat dalamnya, karakternya. Aduh, beda banget caranya. Sekali lagi di buku ini nih, di buku ini ada penjelasannya karena ini buku panduannya lengkap. Sekali lagi saya tidak jualan buku, saya tidak mau jualan buku, saya tidak mau jualan service coachingnya Gratio, tapi karena ada pertanyaan saya jawab spontan aja ya. Semua jawabannya ada kok kalau Anda cari. Anda bekerja keras cari. Namanya Gratio Power Recruitment. Ya, Anda bisa tanya Gratio Team ya kalau Anda mau bertanya. Ya. Ada lagi ini yang bertanya mau beli bukunya di mana Coach Yohanes? Ini karena ada yang bertanya saya jawab ya. Beli bukunya di businessisfun.biz. Ada di Gramedia tapi Gramedia beberapa kali sering out of stock karena banyak dibeli sama customer, dan praktisnya adalah cari di businessisfun.biz atau di gratio.com, atau Anda bisa WhatsApp lah ke tim saya, Gratio Team ya, kalau Anda mau. Ya saya sebutin lah WhatsAppnya, tapi tujuannya bukan untuk jualan buku, bahkan saya mau kasih 10 buku gratis buat Anda, tapi kalau Anda memang tidak dapat ya Anda mau beli silakan, karena di dalamnya benar-benar ini saatnya Anda baca buku-buku yang kayak gini biar praktis banget. Anda ngerti harus bikin sistem gimana, harus bikin KPIM gimana, bikin marketing strategi gimana, biar begitu musim dingin ini berlalu, which is cepet banget akan berlalu, musim panas Anda siap. Oke? Nah, WhatsApp Gratio Team ada di 0817 ya, ulangi ya, 0817 17 4545. Sekali lagi kalau Anda mau bertanya ke Gratio Team silahkan di 0817 4545. Sekali lagi saya bikin free coaching session ini tujuannya sama sekali tidak buat jualan apapun, karena saya pengen bantu Anda. Makanya saya pengen balas, masih 5 menit lagi saya pengen coba menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda nih, karena ada pertanyaan aja nih ya. Nah, Coach Yohanes, ini Lydia Sani bertanya, bagaimana mengatur cash flow di saat ini? Omset turun, pembayaran ditunda, terus biaya jalan terus. Saran saya adalah Anda harus masuk ke emergency cash flow strategy. Jadi kalau Anda betul-betul mengalami cash flow problem, siapin emergency cash flow strategy. Salah satunya adalah Anda harus lihat, ada nggak biaya-biaya yang tidak perlu dan cukup luxury yang harus Anda cut di bisnis Anda. Ada nggak pembelian-pembelian barang atau apapun yang harusnya akan terjadi dalam waktu singkat, mungkin Anda harus stop. Ya, ada nggak aset-aset yang terpaksa harus dijual, sehingga Anda bisa dapat cash in lagi. Anda harus bikin promo yang betul-betul bisa masukin cash, paling nggak menutupin fixed cost dulu. Fixed cost seperti gaji karyawan dan sebagainya. Tapi kalau masih nggak bisa terus, ya terpaksa Anda harus apa? Anda harus cut cost. Tapi saran saya sebelum ke arah situ, sebelum emergency cash flow strategies, saran saya buat Anda, Ibu Lydia, adalah lakukan 3 action dari hati tadi dan lakukan 3 action dari pikiran Anda. Coba deh, saya doain Tuhan bisa bukakan, kasih kebijaksanaan, kasih hikmat buat Anda. Oke? Ya. Lalu kemudian BIM fotos, ya gimana cara rekrut tim yang mantap dan buat tim yang disiplin dan bisa capai goal. Tadi saya udah bahas BIM. Jadi pakai Gratio Power Recruitment ya. Cara iklannya beda, cara teleponnya beda, cara screeningnya beda, one-on-one interviewnya beda, ngetesnya beda. Pokoknya bukan ngeliatin CV saja, bukan ngeliatin resume, tapi kita lebih ke soft dimension, yaitu attitude-nya, perilakunya, karakternya. Anda baca deh di buku ini nanti. Namanya Gratio Power Recruitment. 3 jam aja Anda bisa interview sekitar 20 sampai 40 orang sampai 70 orang juga bisa. Ya, namanya Gratio Power Recruitment. Lalu kemudian saya coba di waktu-waktu yang terakhir ini untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya. Ani dari Ciptalent, Coach, untuk properti kan bukan kebutuhan primer. Bagaimana membangun urgency customer
supaya merasa harus segera beli properti. Apalagi properti ini harganya kan 300 jutaan. Iya, betul. Jadi beli properti nggak seperti beli jual kacang goreng, iya betul. Tapi tetap ada kebutuhan dan ada keinginan, betul? Saya mau tanya sama Anda sekarang, siapa tadi namanya Ani? Kita harus fokus kemana? Menggali kebutuhannya customer kita atau menggali keinginannya customer kita? Kalau Anda normal, Anda akan bilang, iya kebutuhan. Karena kalau udah butuh, orang pasti beli. No, menurut saya belum tentu benar. Karena kalau kebutuhan, iya orang pasti beli. Kebutuhan, ya kan? Tetapi nanti kuncinya kalau situasi normal, perang harga. Karena kebutuhan banyak orang bisa penuhi. Tetapi belajar untuk menuhin keinginan customer. Bukan needs-nya, tapi wants-nya. Dan begitu Anda bisa menuhin keinginannya customer, boom, tiba-tiba yang namanya logika dikalahkan sama yang namanya emosional. Contoh, misalnya kalau di dunia pria pada umumnya lah, misalnya jam tangan. Jam tangan kan basically hanya, kalau jam tangan fungsinya buat apa? Untuk melihat waktu, betul kan ya? Iya. Nah, berapa sih harga jam tangan yang benar-benar udah bisa nunjukin fungsinya, lihat waktu? 100.000 juga bisa, ya kan? Betul? Bisa. Pakai quartz bisa. Tapi kenapa ada jam tangan yang merek-merek tertentu yang itu harganya bisa sampai ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran, MM-an, padahal dibuat dari stainless steel. Kenapa? Karena menuhin keinginan customer, bukan kebutuhan customer. Kalau di dunia wanita pada umumnya tas, Anda lihat tas coba, merek-merek tas tertentu, itu harganya bisa ratusan juta loh. Dengan mudahnya ratusan juta. Buat isinya apa? Isinya kulit sapi kok. Tapi kok bisa? Karena apa? Anda harus kuasai yang namanya marketing and branding. Jadi Anda bisa mengerti keinginan customer dan boom, Anda lihat deh. Anda nggak harus perang harga, orang beli. Anda situasinya seperti gimana dunia ini, tetap orang ngantri mau beli produk atau jasa Anda. Tentu tidak semudah, secepat yang saya ngomong, tapi Anda harus bisa mastering. Ada caranya, oke? Ya, good. Terus siapa lagi? James ya, James. Terus bagaimana strategi marketing untuk sekolah di situasi saat ini? Iya, sekolah saat ini lagi di stop, semuanya lagi online. Stop dalam arti online studying, ya. Karena menurut saya kedepannya apapun akan lebih online. Dunia ini ngalamin economic disruption, bukan cuma ekonomi. Jadi gara-gara internet, bukan gara-gara internet, karena internet, kita bersyukur karena internet, makanya bisa begini dan sebagainya. Dunia akan berubah semakin online. Jadi kita sebagai sekolah, kita harus berpikir, seandainya kejadian ini terus berlangsung, seandainya, amit-amit kita tidak mau ini berlangsung pastinya ya, yang social distancing dan sebagainya. Tapi seandainya dunia memang ke situ dan ke depan akan ke situ, sekolah saya harus gimana? Dan kita harus mikirin, tentu akan melewati migration segala macam. Nah, sekolah mau di zaman sekarang online, mau di zaman nanti musim panas which is lebih normal kali baliknya ya, tetap aja marketingnya tetap sama, yaitu Anda harus jago marketing and branding. Sekali lagi saya nggak jelasin strategi marketing, cara bikin marketing, strategi marketing di sini, tapi di buku ini ada. Anda bisa brainstorming sama certified business coach di Gratio, mereka siap, dokter bisnis yang sangat high caliber, siap membantu Anda, ya. Oke, kalau tadi ada yang nanya kenapa Coach Yohanes tidak coaching langsung lagi, karena saya mengajarkan kepada banyak pemilik bisnis untuk bisa jadi entrepreneur sejati atau pemilik bisnis sejati. Anda tidak harus melakukan jadi Johnny the Kway Teow Man-nya. Anda tidak harus masak kway teownya terus, setuju ya? Makanya saya menerapkan apa yang saya ajarkan apa yang saya lakukan, sehingga bisnis saya bersyukur, beberapa bisnis saya bisa bikin menjadi profitable dan autopilot. Jadi bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada saya terus di dalamnya. Saya sangat bersyukur itu karena semua anugerah Tuhan, kerjasama sama super tim luar biasa dan certified business coach yang luar biasa. Jadi saya tidak coaching langsung lagi sudah lama banget. 200 tahun yang lalu mungkin saya sudah berhenti meng-coaching langsung klien. Ya, tapi klien-klien kita tambah banyak dan dibantu di coaching oleh certified business coach di Gratio. Ya, yuk balik lagi ke sini sekarang. Nah, tuh kan yoga. Bisnisnya jual mobil second. Untuk situasi saat ini, apakah saya tetap ngambil mobil untuk stok ya coach? Karena saya tidak tahu pandemi ini kapan selesainya. Jadi intinya begini, semua balik lagi ke bisnis kita, balik lagi ke Anda. Saat ini harga mobil turun apa enggak? Ya, logikanya karena slowing down seperti ini, hampir semua harga turun kecuali tadi masker, APD dan sebagainya macamnya karena lagi dibutuhkan. Ya oke. In general mungkin turun.
Nah, tergantung strategi dan optimisme Anda tadi sebagai leadership, sebagai leader kapal bisnis Anda. Bisa jadi Anda ambil beberapa mobil bagus yang harganya turun, bisa jadi stok. Lalu kemudian begitu harga mobil mulai balik lagi, bukan harga mobil, tapi dunia ini mulai balik lagi, Anda bisa jual dengan margin yang lebih tinggi jadinya. Ya kan? Tapi tentu harus pakai nalar, harus pakai common sense, hashtag common sense, harus pakai kebijaksanaan. Doa sama Tuhan dan coba pikirin harus gimana. Memang secara umum kalau dunia lagi krisis paling baik pegang cash. Tapi nggak harus doa dan tanya sama Tuhan gimana baiknya. Ya, oke. Ya, thank you Pak Albert Untung buat jempolnya. Pak Wayan, bagaimana usaha peternakan coach? Saya usaha peternak ayam telur dan nggak mungkin work from home, kirim pakai ternak ke peternak saya. Nah, coba kita pikirin, jangan-jangan saatnya breakthrough. Anda peternak, tentu harus datang dong ke peternakan ayamnya, ya kan? Tapi tentu kita harus self awareness tentang virus COVID-19 ini, harus pakai APD dan sebagainya macamnya ya. Tapi poin saya adalah untuk kirim ke peternak Anda kirim pakan kan bisa online, bisa delivery, bisa dipikirin delivery dan sebagainya. Ayo pikirin tadi yang fine tune your product atau fine tune your business funnel, ya. Oke. Wow, pertanyaannya nggak habis-habis ini ya. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan saya tidak hilang. Lihat lagi. Iya, kita harus di growth zone ya. Jangan di comfort zone. Betul, di monarki. Ya, kita harus beradaptasi. Apalagi terus kemudian. Bagaimana merebut pasar, membuka bisnis? Ya, banyak sekali pertanyaannya, nggak habis-habis. Wow, seandainya saya bisa jawab semuanya ini karena waktu. Kita udah jam 3:30 ini, udah 1,5 jam lewat ya. Oh, banyak sekali. Aduh, saya lihatnya aja nggak habis-habis ini. Pak Andre Dunan juga nanya, ya kan? Lalu Pak Frans, lalu juga kemudian Fitri nanya, Mir Edimen nanya, banyak sekali, luar biasa. Thank you Pak untuk pujiannya. Pak Indonesia Kamera bilang bahwa luar biasa bukunya, mungkin beliau sudah baca ya. Connection ada yang buruk tadi ya, oke. Nah, saya mau tutup kalau gitu 10 menit terakhir. Saya cuma mau bilang satu bagian yang penting banget. 10 menit terakhir ini penting banget buat kita semua. Sayang sekali saya tidak bisa membalas semuanya. Oke, wow, luar biasa. Banyak benar-benar, saya scrolling ini nggak habis-habis. Gimana kalau saya jawab satu-satu ya? Iya, oke, wow. Oke, good. So thank you buat semuanya, Fransada dan sebagainya. By the way, saya mau tutupnya 10 menit ini penting banget. Jadi saya mau sharing tentang kisah hidup saya nyata singkat, yaitu bahwa suatu malam di doa keluarga saya ngajak anak saya kumpul, lalu kemudian saya bilang begini ke anak-anak saya, ingat priority dalam hidup kita, prioritas dalam hidup kita. Oke? Dan ini penting banget. Jadi pastikan Anda jangan stop dulu Instagram story 10 menit terakhir ini story buat Anda dan ini sangat menginspirasi banyak orang. Jadi apa yang saya bagikan anak-anak adalah ingat baik-baik dalam hidup ini prioritas pertama adalah family is number one. Keluarga adalah nomor satu. Saya ngomongnya udah keren banget, bassnya tepat, treble-nya pas gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi adalah saya bilang begini, family is number one. Nah ingat baik-baik, family is number one. Oke? Lalu kemudian saya pikir saya udah keren banget. Dan yang menarik adalah anak saya yang kedua waktu itu masih SD ya, masih SD. Anak saya sekarang udah kuliah dan sudah mau lulus, dan satu lagi SMA ya. Dan ada anak ketiga masih 3,5 tahun umurnya, masih kecil, perempuan. Jadi bedanya jauh banget, 15 tahun sama kakak-kakaknya. Ini cerita waktu anak saya masih 2. Lalu anak yang SD bilang begini, jadi Dad, kalau family is number one, keluarga nomor satu, Tuhan nomor berapa Dad? Tuh, saya bilang, waduh, saya salah ngomong barusan. Iya, berarti Tuhan harusnya nomor satu, berarti Dad harus revisi nih. Tapi kalau ngomong gitu kan gak keren. Saya yakin waktu itu Tuhan kasih hikmat sama saya, lalu saya bilang bahwa, nak, tetap family is number one, keluarga nomor satu. Tuhan atau God is everything. Tuhan gak ada nomor. God is everything. Tuhan ada di setiap seluruh aspek kehidupan kita. Ada di seluruh aspek. Everything itu jauh lebih besar daripada number one. Jadi intinya anakku, perhatikan baik-baik anak-anakku. Family is number one. Yes. God is everything. Lalu anak saya yang SMP waktu itu, anak pertama saya, nanya begini, Dad, kalau gitu prioritas hidup kita
Kalau Dedi kan suka bisnis tuh, bantu banyak pemilik bisnis. Bisnis Dedi prioritas keberapa? Nah, saya bilang pertanyaannya berat-berat juga nih anak saya. Kalau saya bilang bahwa bisnis prioritas ketiga, nggak keren ya? Bahwa family is number one, God is everything. Bisnis nomor 3, kayaknya kurang keren gitu ya. Dan Tuhan kasih hikmat saya lagi malam itu dan saya bilang bahwa prioritas kita dalam hidup ini adalah family is number one, keluarga nomor 1, God is everything, Tuhan adalah segalanya, dan bisnis is fun. Ya gimana bisnis nggak fun? Bisnis harus fun dan prioritasnya bukan pertama, ini prioritas ke belakang. Ini bisnis bisa fun, kenapa? Kalau beneran kita bikin bisnis kita itu bikin bisnis sehingga benar-benar bisa jalan dengan profesional, bisa bantu banyak karyawan-karyawan yang bekerja sama-sama, keluarga-keluarganya, bantu customer-customer kita dan keluarga-keluarganya dan timnya lagi, dan bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada kita di dalamnya. Gimana bisnis nggak fun? Makanya saya selalu bilang bahwa kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun. Betul ya? Nah, tapi Anda harus tahu cara praktisnya. Jadi itu tadi 3 prioritas dalam hidup saya. Kalau saya bagikan singkat, di penutup dari Instagram Live ini adalah, ini dia prioritas dalam hidup saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, jadi inspirasi buat Anda, bahwa family is number one, God is everything, business is fun. Kalau Anda mau screenshot, silakan Anda screenshot ini, biar Anda ingat poin priority in life. Dan ingat bahwa pesan saya simple, bahwa apapun yang terjadi, situasi yang terjadi saat ini, pasti Tuhan punya rencana yang paling baik buat kita. Makanya pesan saya adalah, yuk kita semakin mengandalkan Tuhan, kita semakin lean on God, mengandalkan Tuhan, dan berdoa sungguh-sungguh, tetap harus action, jangan menunggu, tetap harus action. Dan saya percaya kalau bagi manusia kelihatannya mustahil, bagi Anda mungkin kelihatannya mustahil buat bisnis Anda, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi yuk andalkan Tuhan, banyakin berdoa, tapi juga banyakin berpikir dan take action. Dan saya percaya bahwa semua badai pasti berlalu, COVID-19 atau virus corona ini dan resesi ekonomi global pasti akan berlalu. Nah, kita siap waktu saat ini juga, kita harus terapin semua yang fundamental dan basic, bangun 4 kaki meja di bisnis Anda, sehingga bisnis Anda justru semakin profitable dan semakin autopilot. Thank you ya, udah dengerin saya, udah ikut Instagram Live, ini hampir 1,5 jam lewat, udah hampir 2 jam, kayak nonton bioskop nih, jangan nonton sinema ya. Tapi saya senang banget bisa sharing sama Anda, saya berharap betul-betul bisa berdampak buat hidup Anda dan bisnis Anda dan keluarga Anda dan tim Anda dan keluarga tim Anda. Kalau ada pertanyaan apapun silakan, saya ada di Instagram, dan buat yang di YouTube, thank you juga udah nonton, mungkin kepalanya kepotong sedikit ya, tapi it's okay, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda. Dan thank you, saya doain Anda supaya benar-benar terapin 3 hal tadi yang dari pikiran dan 3 hal yang dari hati, terapin ke bisnis Anda, Anda ketemu jawabannya dari Tuhan, kasih hikmat buat Anda, dan sampai ketemu di Instagram, sampai ketemu di real life. God loves you always abundantly. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya, pasti saya tidak sengaja. Saya Coach Yohanes G. Pauli, founder, CEO, dan Master Coach dari Gratio Practical Business Coaching. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Keep the passion real. Sampai ketemu, bye-bye. Dan mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa semuanya saya jawab karena waktu. Thank you, bye-bye. Keep the passion real, business is fun.